Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Purbolinggo beserta seluruh warga Muhammadiyah Kota Purbolinggo, khususnya adalah Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kedupok, Bapak Kiai Bambang, yang sekarang sudah menjadi tokoh sentral Kedupok. Khusus adalah seluruh pengurus LPC RPM, panjang sekali singkatannya. Pagi ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:45 waktu Indonesia bagian Kedupok. Berarti waktu syuruk, waktu terbit kurang 16 menit. Waktu diberikan ke saya 45 menit. Berarti habis itu langsung sholat duha. Saya mendapat kehormatan dari koordinator LPC RPM Bapak Ervan Riyadi untuk menjadi badal pimpinan ketua pimpinan Muhammadiyah wilayah, karena seyogyanya hari ini beliau untuk memberikan tausiah, tetapi karena beliau berhalangan hadir, di samping sebagai rektor, beliau sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, maka koordinator LPC RPM meminta saya untuk menjadi badalnya. Menjadi badal pimpinan wilayah itu amat sangat terhormat. Menurut saya duduk ini kan seolah-olah rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, cuman wajahnya berbeda. Saya 45 menit karena ini adalah yuridiksi Muhammadiyah. Sekali lagi, ini adalah yuridiksi Muhammadiyah, walaupun sudah direkam. Saya pagi ini membuat tulisan, khawatir nantinya dalam rekaman ini dipotong, dan potongan yang beliau senangi kemudian mereka ekspos menjadi caci makian. Maka saya pertama membuat tulisan ini singkat, nanti kalau dipotong saya berikan ini. Ini untuk 2 case, semoga 40 menit selesai. Semoga. Ini case yang kedua, agak panjang. Saya bikinkan memang, tapi khawatir nanti dipotong, kemudian yang dipotong itu yang viral. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam tanda kutip, Syeki adalah pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah pusat, itu dicaci maki. Sekali lagi, dicaci maki di media sosial. Tidak hanya 3-4 orang, tetapi saya hitung sampai 21 orang. Tidak satu pun warga Muhammadiyah yang membelanya. Sekali lagi, tidak satu pun warga Muhammadiyah yang membelanya. Malah ada warga Muhammadiyah yang dibesarkan oleh Muhammadiyah, disekolahkan oleh Muhammadiyah, mencaci maki juga
pimpinan pusat ini. Dia mengaku pimpinan cabang, pimpinan ranting, dia mengaku pimpinan tarjih di cabang. Saya hanya ingin meluruskan, apakah benar cacian itu, atau apakah benar pimpinan pusat kita. Tentu saat ini saya memberikan bukan klarifikasi, mari kita bersama-sama bahas ayat itu. Bapak, Ibu, warga Muhammadiyah yang saya hormati, terlebih dahulu mari tadabbur Al-Quran ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya bacakan ayat yang ke-56, tepatnya adalah surat Al-Qasas. Ini banyak para dai-dai ini. Saya bacakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini disengketakan oleh dua kelompok. Sekali lagi, ayat ini disengketakan oleh dua kelompok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ditinggal ayahnya meninggal, yang merawat ibundanya. Ibundanya meninggal, yang merawat kakeknya. Kakeknya meninggal, yang merawat pamannya. Pamannya ini namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini jiwa, raga dan hartanya itu juga diberikan kepada Rasulullah SAW untuk membela Nabi Muhammad. Tetapi pembelaan terhadap Nabi itu bukan pada unsur kenabiannya, tetapi pada unsur keponakannya. Dia membela sebagai pamannya. Sampai akhir hayatnya, Abu Thalib ini menurut Qisasul Anbiya, Abu Thalib ini tidak melafadzkan kalimat syahadatain. Maka Rasulullah menangis dan meminta kepada Allah agar pamannya itu dimaafkan kesalahannya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Turun surat Al-Qasas ayat yang ke-56 ini. Kalimat Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Sekali lagi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Huda itu petunjuk. Sebagaimana kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang amat sangat kau cintai. Gak bisa, kata Allah. Ini kalimatnya. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu hanyalah Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Kita yang bersimpuh ini diberi petunjuk oleh Allah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak mungkin diberi petunjuk. Kemudian ditutup oleh Allah kalimatnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang tahu kepada orang yang Allah beri petunjuk. Inti ayat ini, Allah sudah menyatakan Rasulullah nggak bisa memberikan petunjuk. Yang kedua, Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Sama dengan syafaat, sama dengan syafaat, Allah akan berikan kepada orang yang Allah izinkan, dan Allah berikan kepada orang yang diizinkan menerima syafaat. Sama itu. Dan Allah mengatakan, dan Allah yang tahu siapa yang diberi petunjuk. Walaupun kita pakai kopiah dengan yang tidak pakai kopiah, belum tentu yang pakai kopiah dapat petunjuk. Belum tentu pula yang tidak pakai kopiah juga dapat petunjuk.
Yang tahu adalah Allah dan orang yang diberi petunjuk itu. Lah, ayat ini kata Sunni. Orang-orang Sunni itu termasuk Muhammadiyah adalah Sunni. Ini adalah ayat diturunkan memang untuk Nabi terhadap pamannya. Tetapi orang Syiah menganggapnya bukan untuk pamannya. Sengketa ini sampai sekarang nggak selesai. Karena dianggapnya oleh orang-orang Sunni pamannya Nabi di neraka, ayah ibunya di neraka. Tetapi orang Syi'i menyatakan tidak. Ini yang saya katakan nantinya bagaimana proses selanjutnya. Padahal untuk menerima petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita lepas dari persengketaan itu. Yang penting itu Al-Qasas itu kita sengketa sampai sekarang. Bapak mau bilang Abu Thalib di surga, ya sudah, kata Syi'i. Bapak bilang itu adalah di neraka, ya itu kata Sunni. Lah, sementara untuk mendapatkan petunjuk itu, ada petunjuk diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak usah meminta. Petunjuk itu diberikan oleh Allah kepada kita, nggak usah minta, diberi oleh Allah. Kalau Allah kehendaki. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika kecil oleh Fir'aun diberi api sama permen. Nabi Musa mau ngambil permen, kemudian Jibril diutus, tangannya diangkat mengambil api. Ini hudah tanpa Musa memintanya. Bapak sama, ibu sama. Bapak tidak punya rencana, tidak punya apa-apa, keinginan untuk fi sabilillah. Ibu duduk, bapak duduk di tempat ini, kemudian ibu bapak merogoh kantongnya, ibu merogoh cincinnya. Ketika Bapak Kiai Bambang berceramah, diambil emasnya, letakkan untuk musala. Itu huda, tanpa diminta. Yang kedua, tentunya harus diminta dengan jihad, dengan sungguh-sungguh, dengan jahadah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala saya tulis, takut dipotong nantinya. Dipotong nanti kayak pimpinan pusat nantinya. Kalimat Allah begini dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha laminal muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jihad, itu bukan perang, jihad itu sungguh-sungguh dalam jalan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka di jalannya. Wa innallaha laminal muhsinin, dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau kita ingin dapat petunjuk, kita berusaha untuk mendapat petunjuk itu. Zikrullah, berbuat kebajikan, tinggalkan dosa, bertaubat. Saya tidak nerangkan Pak ya, waktu yang diberikan Pak Qodi singkat ini, sudah berapa menit ini? Sudah seperempat menit ini. Seperempat jam. Ini untuk kalimat Allah kita untuk berupaya untuk dapat petunjuk. Dan akan diberi petunjuk oleh Allah. Tanpa jalan ini kita tinggalkan dosa. Pak, meninggalkan dosa itu lebih berat apa lebih gampang ketimbang kita berbuat baik? Saya tanya, Bapak berbuat baik lebih gampang atau lebih gampang berbuat dosa? Yuk, saya tanya, lebih gampang berbuat dosa apa lebih gampang berbuat baik? Ya, lebih gampang berbuat dosa. Untuk berbuat baik masih perlu jalan begini. Berbuat dosa kumpul ngomong tentang orang kejelekan, dunuk. Yang ketiga,
maka untuk mendapatkan petunjuk itu Allah akan memberikan cahaya di dalam hati kita, keimanan kita, bahwa hidup ini diperjalankan untuk Allah, bukan hidup ini atas kehendak kita. Itu petunjuk. Bapak menjalani hidup sampai usia sekarang, kalau Bapak itu punya keinginan, maka Bapak tidak dapat petunjuk. Tetapi kalau Bapak pasrah kepada Allah, keinginan kita dijalankan oleh Allah, itu petunjuk. Yang lebih sulit itu, kadang-kadang begini contoh Pak, contoh kecil ya, di lingkungan saya dulu ASN, ketika orang itu ditempatkan di tempat yang enak, kemudian tempat enak itu menurut syaitan laknatullah alaih, yakni adalah ketika dia berbuat kemaksiatan, seperti kasus kemarin 271 triliun, itu namanya tempat basah. Ada tempat kering untuk tidak bisa berbuat seperti itu. Maka ketika orang itu dipindah dari tempat basah ke tempat kering, maka dia berkata, Pak, jangan pindah saya ke tempat ini karena anak istri saya mau makan apa. Faham? Ketika kita berbicara saya mau makan apa, itu adalah syirik, dan itu sudah tidak menjalankan dirinya sesuai dengan keinginan Allah. Itu adalah huda tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Ini case pertama yang saya berikan, maka tentu yang memberikan petunjuk itu Allah, bukan siapa-siapa. Maka kalau Bapak meminta, Pak, mohon petunjuknya ini bagaimana, tolong jangan diucapkan, petunjuk itu adalah Allah. Sekali lagi, petunjuk itu adalah Allah. Maunya saya kembangkan, tetapi karena Pak Kodi bilang hanya sampai pukul 6, enggak saya buka, cukup ini saja. Saya tekuk dulu, enggak selesai, biar di case yang lain aja. Saya harus patuh kepada yang punya acara ini. Yang kedua, Muhammadiyah ini dalam bernegara itu sudah tidak neko-neko, karena Muhammadiyah itu sudah punya adegium dalam NKRI ini, yakni kalimatnya adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah terhadap NKRI adalah negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati. Kenapa? Karena Pancasila 5 silanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang patut direnungkan. Tetapi yang menghujat pimpinan pusat Muhammadiyah, sekali lagi, dari 21 yang saya tulis itu, mereka patuh terhadap negara ini, tetapi dia tidak patuh terhadap produk-produk hukumnya. Ini yang saya katakan, dan kalau kebetulan ada yang hadir, silakan didialogkan dengan Muhammadiyah dan saya secara pribadi. Saya katakan kalimat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59, beliau mengatakan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, apapun orangnya, penjahatkah atau tidak penjahat, wajib dia ikuti. Paham Pak ya? Muhammadiyah tidak itu, karena Muhammadiyah ati Allah tanpa reserve taat, wa atiur rasul tanpa reserve taat, wa ulil amri, kepada ulil amri pakai reserve. Karena tidak ada kata atiu, maka diserapkan hadisnya oleh Muhammadiyah, la ta'ata li mahlukin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk yang dia berbuat maksiat. Paham Pak ya? Saya percepat ini. Itu bedanya. Siapa yang menafsirkan tentang surat An-Nisa 59 itu adalah kelompok yang mengatasnamakan Wahabi, dan itu sekarang menjadi dakwah Salafi. Tadi Syiah,
Ini adalah dakwah salafi. Mari kita ikuti bersama bagaimana salafi menghujat Muhammadiyah. Mohon maaf kalau kemudian Muhammadiyah ada yang berpendapat salafi, mari kita luruskan dengan milik Muhammadiyah. Begini, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Tolong diingat, Muhammadiyah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Salafi saya tidak tahu apa visinya, apa adegiumnya, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas dalam surah An-Nisa 59 dia harus patuh terhadap government tanpa reserve. Tetapi salafi tidak patuh terhadap produk-produk hukum negara ini. Lihat buktinya nanti kalau tidak patuh. Muhammadiyah dalam menetapkan hukum itu dia menggunakan juga Al-Quran dan juga menggunakan sunnah, dan juga dia pintu ijtihad dibuka lebar di Muhammadiyah. Sekali lagi, pintu ijtihad itu dibuka lebar oleh Muhammadiyah sampai besok kiamat. Makanya Muhammadiyah, karena ijtihad ini, kalau tidak ijtihad maka berhentilah nanti produk-produk Islam, karena Al-Quran itu adalah merupakan pemberian Allah untuk manusia dan alam semesta, dan itu sampai besok menghadap Allah di mahkamah Allah. Maka ijtihad mesti ada, selalu ada, baik itu dalam kehidupan budaya maupun dalam kehidupan untuk ibadah mahadah. Makanya Muhammadiyah tidak memakai apa yang disebut metode usul yang bernama al-ijtihadu la yunqasu bil ijtihad. Muhammadiyah tidak pakai itu. Ijtihad itu tidak bisa dipatahkan oleh ijtihad yang lain. Muhammadiyah tidak pakai itu. Saya ulang Pak ya. Al-ijtihadu la yunqasu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh dipatahkan oleh ijtihad lain. Itu metode fikih. Muhammadiyah tidak pakai itu. Tetapi Muhammadiyah memakai, kalau meletakkan kaidah hukumnya, itu memakai usul fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Pakai itu. Menetapkan hukum, Muhammadiyah itu pakai ilat. Contoh, musik, ilatnya apa? Ilat itu sebabnya. Musik bisa haram, musik bisa mubah, musik bisa kemudian mubah, bisa haram, bisa juga bermanfaat. Ini fatwanya karena memakai ilat. Tidak hanya teks Pak, tidak hanya teks. Ilatnya begini, kalau syair, kalaulah para pujangga membuat syair, kemudian bisa syair itu mendekatkan diri kepada kita, maka itu boleh. Contoh Pak ya. Bapak pernah dengar begini, tombo ati ono limang perkarane. Pernah dengar itu? Itu ada 5 hal yang harus patut kita kerjakan. Pernah Bapak dengar? Kalau Bapak pernah dengar, itu adalah boleh menurut Muhammadiyah. Tetapi tidak boleh kalau kemudian syair itu kemudian membuat kita bermaksiat. Contoh, ada kalimat, mohon maaf, kalimatnya hanya meniru saya. Pulang-pulang berbadan dua. Pernah dengar? Pernah dengar lagu itu? Lemole lengandung kan begitu. Ada yang kemudian kakinya naik itu sambil begini-begini tuh. Dulu istilahnya ngecor. Ada ngecor, ada ngebor. Itu diharamkan oleh Muhammadiyah karena ilatnya itu maksiat. Kalau lagu yang begini Pak,
Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Lagunya Bimbo. Untuk itu apa tidak kemudian bergetar hati kita? Itu boleh kata Muhammadiyah, tapi Wahabi menyebutnya haram. Musik haram, kan begitu tak? Musik haram. Ketika dia mengharamkan musik, dia patuh kepada republik ini, tetapi dia tidak mengharamkan ketika Indonesia tanah airku. Bilang dong haram. Berani Salafi bilang haram? Pakai kan gitu toh? Para tentara itu haram dong bilang. Pak, saya katakan ini duluan karena Ustadz Adi Hidayat dihujat Pak di sosial media itu, dikafirkan, disubhatkan, dimunafikkan tulen. Ingat Pak, Ustadz Adi Hidayat itu wakil ketua pimpinan pusat Majelis Tabligh. Ingat itu. Pak Kiai Bambang ketua pimpinan cabang. Saya masih ketua tapak suci. Saya marah Pak. Andai kata saya tidak setruk Pak, saya datangi. Betul, karena setruk Pak. Tidak setruk, tidak peduli saya. Itu pimpinan pusat kok. Dan harusnya orang-orang salaf itu lihat dong, jangan potong dong punyanya Ustadz Adi Hidayat itu. Saya tonton Pak 1 jam lebih itu Adi Hidayat, tidak satupun dia berkata seperti yang dia katakan. Bapak boleh tonton. Itu Ustadz Adi Hidayat memberikan ceramah dalam dakwah kultural di Universitas Muhammadiyah Jakarta, didatangi oleh pimpinan pusat, ada berbagai macam rektor, ada majelis tarjih, berbicara tentang dakwah kultural. Ingat itu. Sama dengan kita bicara di kajian subuh Muhammadiyah, kemudian dicaci maki. Tidak boleh dong. Kalau itu namanya Adi Hidayat memberikan sebuah teori ijtihad tentang sebuah peradaban sosial yang terjadi di era Nabi. Apanya yang kemudian dia munafik, dia kemudian subhat, kafir. Bayangkan Pak, kafir lah ya, kafir. Begini. Masih ada waktunya Pak, sebentar saya anukan sendiri. Adi Hidayat itu berkata begini, dulu zaman Nabi, kata Adi Hidayat itu dalam ceramahnya Pak ya, itu yang datang Pak Syafiq Muni, Profesor Syafiq Muni, yang berkata bahwa al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, itu Pak Syafiq untuk Muhammadiyah. Ingat, beliau adalah guru besar peradaban Islam. Yang datang para rektor Majelis Tarjih yang akan menjadikan kupasan Adi Hidayat itu menjadi sebuah titik sentral Muhammadiyah nanti dakwah kultural. Itu dimunafik-munafikkan. Ini Pak katanya Habib Hidayat, saya tulis itu. Beliau mengatakan begini, zaman Nabi Muhammad itu produk tentang masalah budaya 85% dalam kehidupan. Ini peruluhnya beliau. Dan Al-Quran turun menjawab seluruh permasalahan itu. Diawali oleh beliau bahwa Nabi menikah lebih dari satu. Wanita-wanita ini adalah semua tabiat istrinya Rasul itu mewakili wanita seluruh dunia. Ceritakan ya, cerita enggak? Waktunya sempit Pak. Kemudian beliau berkata, di zaman sebelum Nabi Muhammad ada penyair, begitu ya, penyair yang oleh orang-orang Salafi, syu'ara itu dimaknai penyair. Syu'ara itu bukan penyair saja, syu'ara itu adalah terjemahannya penyair di Indonesia. Boleh kan menerjemahkan bukan penyair? Sama dengan Allah diterjemahkan Tuhan, Rabbun diterjemahkan Tuhan, Ilahun diterjemahkan Tuhan.
Ngapain tidak dikritik oleh Salafi itu? Paham Pak ya? Maka kata Adi Hidayat, penyair-penyair itu ada yang digunakan untuk mabok-mabokan. Kalau ada untuk mabok begini kata, hai orang-orang yang mau mabok, ayo mabok ke sini karena mabok itu senang. Yang masuk neraka besok orang yang sholat. Itu penyair yang pemabok. Kenapa? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu oleh penyair-penyair dulu. Kemudian Adi Hidayat itu menyatakan itu adalah khomriyat. Khomriyat. Saya tulis Pak 1 jam lebih itu. Kemudian yang kedua, kata Adi Hidayat itu dipakai untuk orang yang gemar berzina. Paham orang yang gemar berzina? Orang yang gemar berzina itu mesti culuknya selalu berkata tentang kemolekan wanita. Dan kemolekan wanita dia pertontonkan kepada sesama lelakinya untuk ini wanita yang enak begini, wanita yang tubuhnya kayak begini, wanita yang begini. Itu adalah bagi mereka bikin syair. Itu katanya Adi Hidayat namanya adalah ghazaniyat, syair ghazaniyat. Kemudian yang ketiga dipakai untuk menghina orang. Ya, ini ceramahnya beliau untuk menghina orang. Siapa yang dihina? Rasulullah. Rasulullah itu di masjid termenung karena ingin menghindar dari istrinya yang sedang cemburu. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu mengambil debu pasir, dia dilempar-lemparkan gini dengan bersair, Muhammad sudah meninggalkan istrinya, gitu. Istrinya sudah diceraikan. Dan syair zaman dulu kata Adi Hidayat tidak dibaca biasa, disenandungkan yang menimbulkan irama. Begitu ceramahnya. Maka kemudian Umar turun mengatakan, siapa yang bilang Nabi Muhammad menceraikan istrinya? Tidak. Maka turunlah Al-Quran untuk memberitahukan jawaban itu, surat An-Nisa ayat 83. Ini syair kata Adi Hidayat yang dipakai untuk menghina. Dan yang keempat kata beliau adalah syair untuk memuji. Loh, ini yang dipotong Pak. Yang di depan tadi enggak diginikan oleh orang Salafi itu. Ini Pak ya. Kata beliau yang keempat itu adalah untuk memuji. Salah satunya yang memuji itu Hasan bin Sabit. Disebut Hasan bin Sabit itu memuji Rasulullah, bersenandung tentang Rasulullah. Abdullah bin Rawahah sama Pak dengan orang-orang yang sekarang. Kalau memuji gimana? Kalau zikir pujian gimana? Ada yang pujian begini, ya Jaddal Hasan wal Husain. Itu pujian yang itu dipakai oleh Syiah. Tapi oleh Sunni, Bapak pernah bersenandung teman-teman Sunni kalau memuji Rasulullah? Sering juga Muhammadiyah melaksanakannya, sering juga. Contoh, marhaban ya nuru aini. Pernah pakai Bambang? Pernah kan? Pinter kan? Pinter. Itu senandungan itu banyak ragamnya seperti itu, tidak hanya marhaban. Tala al-badru alaina, kan gitu kan? Pinter, saya pinter dulu Pak. Oh saya anaknya guru itu Pak. Cuma Probolinggo di Muhammadiyah. Itu Pak yang dikupas, tetapi yang setelah itu enggak disoteng juga. Kalimatnya Adi begini. Setelah senandungan oleh Hasan bin Sabit dan Abdullah bin Rawahah, beberapa orang tuh datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kan juga pemusik, penyair. Karena menurut Adi kalau sudah orang
Tola'al badru ala. Rebana, pakai rebana Pak, ya toh? Di Arab tuh pakai rebana, kata Ustadz. Di sini tidak rebana tok Pak, sekarang pindah dung 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 dung. MI mana kepala MI? MI pakai itu Pak, drum band ya. Pak Samsul pakai tet, pakai itu Pak. Tuh. Kalau tok kan Pak, Pak, agak ya karena pimpinannya dihujat itu apa Pak Samsul ini pimpinan sekretaris Pak Dakwah. Kalau sudah ada acara PDM Pak Suci gitu ya. Loh, karena kalau itu membawa kepada keindahan boleh. Ma'ilat katanya Pak Sifik itu, ilatnya apa? Loh, ini untuk orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Mas Bambang dulu ahli, kalau sudah partainya keluar, terbengan dulu. Sekarang sudah sepuh saatnya, dulu masih muda, acak loncak. Apalagi apa? Tolak al-badru itu. Semua orang yang mau menikah laki-laki itu oleh Mas Bambang suruh pegang apa? Beras. Warnanya biasa kan kuning Pak ya. Dirubah oleh Mas Bambang jadi biru Pak. Sawatkan gini. Lah, itu nggak disetel Pak oleh Salafi. Kalimatnya Ustadz begini, turunlah Al-Quran karena tadi birwah itu berilah ketetapan hukum. Azas hukum itu Pak satu, ketetapan hukum itu yang berazas manfaat dan adil. Maka dimintalah ya Rasulullah, berilah kami ketetapan hukum karena kami juga penyair. Gitu Pak ya. Maka turunlah, maka kata Adilah, maka turunlah ayat ini untuk para pemusik itu. Ingat Pak ya kalimatnya. Maka turunlah surat ini untuk pemusik itu. Pemusik, puisi, pujangga dan penyair. Itu nggak ditulis Pak, nggak disetel oleh Salafi, nggak disetel itu. Maka turunlah surat ke-26 katanya Pak Ustadz ya, untuk orang-orang yang bersair itu. Maksudnya yang tadi untuk apa? Syair bezina, syair untuk peminum itu. Maka turunlah, dibacalah oleh Ustadz Adi Dayat ayat yang ke-224 sampai 227. Kalimat terakhirnya begini, saya bacakan yang terakhir aja. Waktunya akan 5 menit lah Pak. Ya, saya bacakan yang terakhir aja. Kalimatnya begini Pak. Ayat yang ke-227 itu illalladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarallahu katsiran. Kecuali pemusik-pemusik, kecuali penyair-penyair yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dan banyak mengingat kepada Allah, itu diperkenankan. Ini Al-Quran, enggak diputar ini sama mereka. Ini cetak pelan-pelan lah Pak. Enggak diputar dengan mereka Pak, enggak diputar. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa dzakarullaha katsira. Ini ayat Pak, ayat ke-227 dalam Asy-Syu'ara itu. Paham Pak ya? Pertanyaan saya berikutnya kepada teman-teman Salafi, kalau dia memang betul-betul Islam, saya lewat ini Pak, kalau dia betul-betul Islam, saya ajak dia membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan tajassus Pak, jangan mencari kesalahan orang. Paham Pak? Kok dicari, kok Ustaz Adi Hidayat yang dicarinya? Wala tajassasu wala yaltab ba'duhum ba'dha. Kan begitu Pak? Di kalimatnya kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu senang memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi kalau orang Salafi mencari kesalahan-kesalahan saudaranya,
maka Allah sejajarkan orang itu dengan memakan daging yang saudaranya sudah mati. Kenapa saudaranya? Karena ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwah. Itu adalah saudara seorang mukmin itu. Ketika disampaikan itu apa kalimatnya? Ada namanya Pak Muflis, Muflis namanya di YouTube itu, Pak. Dia berkata, kami tidak mencari salah Ustaz Hidayat, kami mengkritiknya. Faham nggak apa arti kritik? Nih Pak, saya bacakan arti kritik. Kritik itu berasal dari bahasa Yunani. Duh, karena menit Pak. Kritik itu pernyataan yang objektif, Pak, untuk menangkal kalau ada hal-hal yang dia tidak suka. Maka Pak, harusnya dia bikin konten. Kalau dia seorang Islam sejati, bikin konten Pak yang tidak usah nyerang Hidayat. Dia katakan, saudara-saudara, surat Asy-Syu'ara surat ke-26 itu ada surat bukan pemusik, dia adalah penyair. Ini loh, harusnya begitu. Nggak usah serang dong, karena kita berbeda sudut pandang. Teori itu adalah sebagai pisau pengukur, bukan subhat kamu. Dia punya SK dari Allah untuk mengsubhatkan Hidayat. Dia punya SK dari Allah kemudian mengkritiknya. Lewat pengajian PCRU saya katakan kepada orang-orang yang menghujat Pak Adi Hidayat itu, tolong tunjukkan tentang nama surat-surat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau itu ada hadis Rasulullah yang beri namanya taufiqi atau kifi. Kalau itu taufiqi dari Rasul, tunjukkan hadisnya. Kalau ada, Rasul hanya memberi nama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Asy-Syu'ara itu ijtihad. Sekali lagi, Asy-Syu'ara, Al-Fil itu ijtihad. Kalau memang itu ada, tidak boleh orang ijtihad terhadap nama surat, tolong tunjukkan kalau ada dalilnya yang menyatakan itu tauhid. Tolong tunjukkan. Sayangnya Pak, sayangnya teman-teman Salafi itu yang diserang Muhammadiyah. Ingat, Muhammadiyah itu punya sampai ke titik bawah ranting. Ingat, Muhammadiyah itu punya ortom tapak suci. Ingat, tapak suci Muhammadiyah punya ortom kokam. Mereka mengawal ulama-ulama Muhammadiyah. Dan yang dikritik mesti Muhammadiyah. Dia tidak mengkritik temannya. Ada namanya yang pakai jenggot itu Reza, Pak Reza namanya. Dia ceramah Pak, Allah tuh punya tangan dan punya kaki. Dan ketika surga itu berkata, lemparkan ya Allah orang-orang yang masuk neraka, maka Allah masukkan neraka, kakinya sampai meloncat. Kaki Allah tuh masuk neraka ngeloncat Pak. Itu Reza yang bicara. Silakan Bapak putar di YouTube itu. Kenapa itu gak diprotes? Masa kaki Allah meloncat Pak? Kalau kakinya ketua cabang mungkin meloncat masuk neraka. Allah kok meloncat? Laisa kamitslihi syai'un, kan begitu Pak ya? Lah, itu Pak yang sebenarnya kalau dia betul-betul beriman, tentunya Pak harus dia buat konten, bikin buku dong. Wah, Muhammadiyah bikin buku kok. Jangan serang bukunya itu. Dan saya tanya, apakah Imam Syafi'i pernah menghujat Imam Maliki? Katanya dakwah salah. Apakah kemudian Imam Hanafi, Pak Hanafi menghujat Pak Maliki? Enggak pernah Pak. Katanya dakwah salafi. Harusnya enggak usah menghujat kan begitu. Dan yang patut saya sesalkan Pak, yang patut saya sesalkan, itu ada orang Muhammadiyah namanya Bapak Zulkarnain El-Maduri, orang Sumeneb. Ada Pak PDM yang dari Sumeneb, Pak siapa namanya, Pak Gofar, ada Pak, jangan-jangan sepupunya Pak Gofar itu. Itu namanya Zulkarnain El-Maduri. Dia berkata, ketua pimpinan
ranting, ketua majelis tarjih cabang, dia kemudian di YouTube-nya itu Pak pakai logo Muhammadiyah. Ketika nyerang Muhammadiyah dia pakai logo Muhammadiyah. Kontennya dia hanya nyerang-nyerang orang. Ini Pak Zulkarnain. Tapi bukan orang Sapang loh Pak Lukman, itu orang Sumeneb. Mohon maaf, Pak Lukman Sumeneb soalnya. Terus kemudian dia nyerang begini. Ada anak pemuda wilayah Sumatera Utara yang mau memperkarakan Pak Musflis yang menyerang Adi Hidayat. Sekarang sudah dipolisikan sudah. Bilang begini dia, saya ini bangga ketika 212, tetapi sekarang kok menghujat Ustadz Muflis katanya. Ini kan ilmiah katanya. Ilmiah apanya saya bilang? Dia menjelek-jelekkan Muhammadiyah, dia harus kritik Adi Hidayat. Dia lupa Pak, etika berorganisasi, pimpinan ranting itu harus lompatnya ke pimpinan cabang. Pimpinan cabang harus lompatnya kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu mutlak Pak, tokoh tertinggi, kepanjangan tangannya majelis, di bawahnya cabang, di bawahnya ranting. Nggak boleh ranting moro-moro kritik pimpinan pusat. Harusnya lewat jalur dong Pak. Saya adalah dai keliling Indonesia, begitu bilangnya. Namanya Zulkarnain El Maduri. Menghujat, bayangkan orang Muhammadiyah menghujat majelis tabligh pusat. Di mana ilmunya dia? Pak, para pimpinan cabang, pimpinan ranting nggak usah menghujat. Kalau memang nggak bikin buku, bikin konten seperti Pak Dom bikin buku tentang masalah Nabi dan Yesus, bikin dong. Bapak kan punya toh bukunya pimpinan daerah, punya enggak? Punya. Jangan-jangan enggak punya, ya toh? Baca, kemudian kalau tidak suka Bapak bikin yang sama, tulis nanti bagaimana diberikan dalam berita resmi Muhammadiyah. Ini Pak, saya minta dengan hormat lagi sangat, sebagai warga Muhammadiyah hujat oleh sesama muslimnya, dan yang dia berkata sesama muslimnya mengkafirkan dan membikin dia Ustadz Ahidiyat yang hafal Al-Quran, yang sudah begini, dia tidak hafal kok. Saya ajak Pak, Muhammadiyah itu memakai kalimat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pak, metodologi yang diberikan oleh Al-Quran dipakai oleh Muhammadiyah ketika ya'muruna bil ma'ruf, metodologi dakwahnya bil ma'ruf. Ketika wayanhauna 'anil munkar, metodologinya bil ma'ruf, mencegah kemungkaran harus dengan cara ma'ruf, memberikan pengertian kemakrufan dengan cara yang ma'ruf. Maka kemudian kalau kita untuk mencegah kemungkaran beliau dengan cara ma'ruf, ya kita berceramah di yurisdiksi Muhammadiyah. Kita tidak usah berceramah di luar menghujat, tapi ini yurisdiksi Muhammadiyah untuk umat Muhammadiyah. Silahkan untuk orang lain kalau suka ikuti, sama dengan penentuan hari 1 Ramadan, akhir Ramadan, 1 Syawal. Muhammadiyah tidak pernah ngajak kok. Ini untuk Muhammadiyah, ikuti. Mereka mau ngikuti, silahkan. Tidak pernah menghujat, tidak menghujat mereka yang tidak hisab, dan tidak pernah menghujat yang berbeda, ru'yah tidak, Muhammadiyah tidak kemudian menghujat yang beda tentang masalah hisab. Pak, ini saya sampaikan di posisi dakwah untuk menanggulangi tentang hujatan teman-teman salafi kepada Muhammadiyah. Saya minta tolong dengan hormat ketika dihujat, ayo bela, bukan kita taklid, tetapi kita bela karena dia benar. Kalau tidak benar, kita beritahu pimpinan daerah akan memberitahu pimpinan wilayah akan memberitahu pimpinan pusat. Harusnya etikanya begini.
Saya kira begitu. Pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian kedua, selesailah saya sebagai Badal Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita bersama. Kemudian semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita bersama untuk merapatkan barisan kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.